Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan seperti itu. BLBI itu Pak, tahun 2004 itu diselesaikan tuh, dengan release and discharge. 2002 dikeluarkan aturannya. Ada orang ngaku punya utang, ya saya punya utang sekian ke negara karena dulu bank saya mau mati dikasih uang. Ngaku utang, sudah dicatat. Tiba-tiba ada yang protes. Oh, itu proses pengeluarannya SKL, surat keterangan lunas itu ada KKN-nya, ada korupsinya. Karena ada korupsinya masuk ke pengadilan. Samsul Nur Salim itu dia hutangnya itu kepada negara itu 4,7 sampai 4,8 triliun. Dia ngasih barang-barang tambak dan macam-macam, itu nilainya hanya 1,1. Berdasar penilaian dan sudah dilelang harganya segitu. Lalu ada yang lapor ini ada korupsinya, dicari korupsinya sampai masuk ke pengadilan. Betul korupsi, kata hakim pengadilan negeri. Naik banding dia, betul korupsi, kata hakim pengadilan tinggi. Tapi begitu sampai di Mahkamah Agung bebas. Lalu yang disalahkan pemerintah, orang koruptor kok dibebaskan? Loh, yang bebaskan itu pengadilan. Kita kan tidak boleh masuk ke situ, ke pengadilan. Ada yang menganalisis itu permainan dengan hakim. Lihat, kita kan tidak boleh. Hakim main atau tidak, kita kan tidak boleh masuk. Nah, itu satu. Sehingga sekarang kita kalau begitu, karena pengadilan mengatakan Samsul Nur Salim ini tidak korupsi, maka seluruh hutang yang lain itu kita tagih secara perdata, tidak ada korupsinya lagi. Udah. Kita ini kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH, pemberian tanah kepada orang pada zaman pemerintahan kami ini, itu tidak ada. Itu sisa yang lalu. Kalau kita buka datanya, tahun 2004 sampai 2014 itu belasan juta hektar dikeluarkan. Sebelum itu jutaan hektar dikeluarkan. Nah, zaman Pak Jokowi itu melanjutin karena sudah ada komitmen dari pemerintah sebelumnya. Sudah janji orang dan tidak boleh ditolak, dilanjutin. Malah yang zaman sekarang itu kita membagi-bagi tanah, enggak? Nah, ini lagi, ini pemerintah enggak ada gunanya ini. Tanah rakyat diobral kemana-mana. Nah, saya katakan ini limbah. Dan kita sulit menyelesaikan ini. Karena misalnya kita mau ngerampas tanahnya orang, ini milik negara, dia sudah punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu. Tanya aja Pak Paripurna nanti, boleh enggak orang sudah dapat secara sah dari negara, lalu pemerintah sekarang mau cabut seenaknya? Enggak bisa. Sebuah hak yang diberikan oleh negara secara sah, perjanjian yang dibuat secara sah baik antar orang dengan orang maupun negara dengan orang itu berlaku sebagai undang-undangnya bagi yang membuatnya. Mau dicabut nggak bisa, hanya bisa cabut dengan perjanjian baru. Seperti waktu itu Freeport misalnya, itu kan milik negara, kenapa tidak dirampas? Jangan begitu. Dulu Freeport itu ada kontrak dengan pemerintah, ketika kan dicabut nggak bisa. Dulu kontrak ini dicabut dengan undang-undang tidak bisa membatalkan kontrak. Karena kalau setiap undang-undang bisa membatalkan kontrak, semua milik orang yang lalu-lalu sah secara hukum perdata bisa diambil semua oleh undang-undang. Oleh sebab itu nego dengan Freeport, nego pelan-pelan sampai dapat 51%. Nah, ini yang terjadi, banyak kebijakan-kebijakan yang sudah jadi, lalu kita yang harus menyelesaikan. Jangan lupa subscribe ya.